Bismillahirrohmanirrohim. Alhamdulillah Allah nikmatilah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ketika ada orang yang bertanya, benarkah orang yang sudah meninggal dunia bisa mengetahui kedatangan orang hidup yang ziarah kepadanya? Untuk menjawab pertanyaan seperti ini, tidaklah sesimpel bisa atau tidaknya, tetapi harus dilihat dari dasar-dasar atau bukti kuat yang menerangkan tentang masalah ini. Karena ini adalah dunia roh, yang mana Allah sendiri pernah berfirman bahwa, dan mereka berkata kepadamu Muhammad tentang roh, katakanlah, roh itu termasuk urusan Tuhanku, sedangkan kamu diberi pengetahuan hanya sedikit. Al-Isra, ayat 85. Menurut Ibnu Abil Bar, diriwayatkan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa beliau bersabda, tidaklah ada di antara orang muslim yang lewat di dekat kubur saudaranya yang dikenalnya selagi di dunia, lalu dia mengucapkan salam kepadanya, melainkan Allah mengembalikan rohnya kepadanya hingga dia membalas salamnya itu. Ini merupakan nas yang menunjukkan bahwa orang yang sudah meninggal dunia dan terbujur di dalam kuburnya bisa mengetahuinya dan juga membalas salamnya. Diriwayatkan pula bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah memerintahkan untuk mengumpulkan para korban perang Badar dari kalangan musyrikin Quraisy dan memasukkannya ke dalam lubang kubur bekas sumur. Kemudian, beliau mendekat dan berdiri di dekat mereka sambil memanggil nama mereka satu persatu. Hai Fulan bin Fulan, hai Fulan bin Fulan. Apakah kalian mendapatkan apa yang dijanjikan Rabb kalian adalah benar? Sesungguhnya aku mendapatkan apa yang dijanjikan Rabb-Ku kepadaku adalah benar. Melihat hal ini, Umar bin Khattab radhiyallahu an bertanya, "Wahai Rasulullah, bagaimana mungkin engkau berbicara dengan orang-orang yang sudah menjadi bangkai?" Beliau menjawab, "Demi yang mengutusku dengan kebenaran, mereka lebih mampu mendengar apa yang kukatakan daripada kalian, hanya saja mereka tidak mampu menjawab." Diriwayatkan dari beliau bahwa orang yang meninggal dunia dapat mendengar suara sandal orang-orang yang mengiringnya saat mereka meninggalkan kuburnya. Orang-orang salaf telah menyepakati hal ini dan banyak atsar yang diriwayatkan dari mereka bahwa orang yang meninggal dunia dapat mengetahui ziarah orang yang masih hidup di atas kuburnya. Dan dia merasa gembira karena kedatangannya itu. Abu Bakar bin Abdullah bin Muhammad bin Ubaid bin Abud Dunya mengatakan di dalam Kitabul Kubur tentang orang yang meninggal dunia dan mengetahui kedatangan orang yang masih hidup. Dari Aisyah radhiyallahu an, dia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Tidaklah seseorang menziarahi kubur saudaranya dan duduk di sisinya, melainkan ia mendengarnya dan menjawab perkataannya hingga dia bangkit." Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, dia berkata, apabila seseorang melewati kuburan saudara yang dikenalnya, lalu dia mengucapkan salam kepadanya, maka dia membalas salamnya dan mengenalinya. Jika dia melewati kuburan orang yang tidak dikenalnya, lalu mengucapkan salam, maka dia hanya membalas salamnya. Ada seseorang dari kerabat Asim al-Jahdari, dia berkata, aku bermimpi bertemu Al-Jahdari 6 hari setelah dia meninggal dunia. Dalam mimpi itu, aku bertanya kepadanya, bukankah engkau sudah meninggal dunia? Benar, jawabnya. Di mana engkau berada saat ini? Tanyaku. Dia menjawab, demi Allah, aku berada di sebuah taman dari taman-taman surga. Aku bersama beberapa rekanku berkumpul pada setiap malam Jumat dan pagi harinya lalu kami sama-sama menghadap Abu Bakar bin Abdullah al-Mu'azzini untuk mencari kabar tentang kalian. Aku bertanya lagi, apakah itu jasad kalian ataukah roh kalian? Sama sekali tidak, jasad telah usang. Hanya roh-roh yang saling bertemu, jawabnya. Apakah kalian mengetahui kedatangan kami yang menziarahi kalian? Tanyaku. Ya, kami mengetahuinya pada Jumat petang dan pada hari Sabtu hingga terbit matahari, jawabnya.
Aku bertanya lagi, mengapa yang demikian itu tidak berlaku untuk semua hari? Dia menjawab, mengingat kelebihan hari Jumat dan keagungannya. Dari Abu Tayyah, dia berkata, Mutarif pergi pada pagi-pagi buta yang saat itu adalah hari Jumat, sambil membawa cemetinya yang pada suatu malam ujung cemeti itu mengeluarkan sinar. Dia tiba di areal kuburan sambil tetap menunggang kudanya. Dia melihat orang-orang yang dikubur duduk di atas kuburannya masing-masing. Mereka berkata, ini adalah Mutarif yang datang pada hari Jumat. Mutarif berkata, aku bertanya kepada mereka, apakah kamu sekalian juga mengenal hari Jumat? Mereka menjawab, ya, kami juga bisa mendengar apa yang dikatakan burung pada hari itu. Apa yang mereka katakan? Tanyaku. Mereka menjawab, mereka berkata, salam, salam. Dari Bishr bin Mansur, dia berkata, sewaktu wabah penyakit pes yang menjalar, ada seorang laki-laki yang rajin pergi ke kuburan untuk ikut sholat jenazah. Jika menjelang sore hari, dia berdiri di ambang pintu kuburan, seraya berkata, semoga Allah mendengar ketakutan kalian, merahmati keterasingan kalian, mengampuni keburukan kalian, dan menerima kebaikan kalian. Hanya kalimat ini saja yang senantiasa dia ucapkan. Suatu hari orang itu berkata, suatu senja aku langsung pulang ke tengah keluargaku dan tidak datang ke kuburan. Tapi aku tetap berdoa seperti doa yang biasa ku baca. Dalam tidur, aku bermimpi bertemu dengan sekumpulan orang yang mendatangiku. Siapa kalian ini dan apa keperluan kalian? Tanyaku. Mereka menjawab, kami adalah para penghuni kubur. Lalu apa keperluan kalian datang ke sini? Tanyaku lagi. Mereka menjawab, engkau sudah terbiasa memberikan hadiah kepada kami yang tidak bisa kami terima ketika engkau langsung pulang ke tengah keluargamu. Apa itu? Tanyaku. Mereka menjawab, doa yang biasa engkau panjatkan. Orang itu berkata, akhirnya aku senantiasa menziarahi kubur dan mengucapkan doa seperti yang biasanya ku panjatkan bagi para penghuni kubur, dan aku tidak pernah meninggalkannya. Dari Al-Fadl bin Muwafiq, anak paman Sufyan bin Uyainah, dia berkata, aku sangat terpukul atas kematian ayahku, maka setiap hari aku menziarahi kuburannya. Tapi ziarahku semakin lama semakin jarang, ketika suatu hari aku menziarahi kuburannya dan duduk di sisinya, tiba-tiba saja aku tak kuat menahan kantuk. Kelopak mataku terasa amat berat, hingga akhirnya aku pun tertidur di sana. Dalam tidurku itu, aku bermimpi seakan-akan kubur ayahku terkuak, lalu tampak ayahku duduk di atas kuburannya sambil dengan tetap mengenakan kain kafannya, dengan raut muka orang yang sudah meninggal. Aku menangis tatkala melihatnya. Lalu ayah berkata, wahai anakku, sudah cukup lama kamu tidak ke sini. Apakah ayah mengetahui kedatanganku? Tanyaku. Aku tahu setiap kali kamu datang ke sini, aku senang dan gembira jika kamu datang ke sini dan atas doamu, begitu pula orang-orang di sekelilingku. Maka setelah itu, dia seringkali menziarahi kubur ayahnya. Dari Utsman bin Sauda At-Tafawi, yang ibunya adalah seorang wanita ahli ibadah dan dijuluki wanita rahib. Dia berkata, ketika ajal hampir menjemput ibu, aku menengadahkan kepalanya ke langit. Maka dia berkata, wahai simpanan dan pusakaku yang menjadi sandaran dalam hidupku, saat hidupku, dan setelah matiku. Janganlah engkau menelantarkan aku saat mati dan janganlah engkau membiarkan aku di kuburku. Tak lama kemudian ibu meninggal dunia. Pada setiap hari Jumat aku menziarahi kuburnya, mendoakan baginya, memohonkan ampunan baginya, dan bagi para penghuni kubur. Suatu saat aku bermimpi bertemu dengan ibu, maka aku bertanya, wahai ibu, bagaimana keadaan ibu sekarang? Wahai anakku, sesungguhnya kematian itu merupakan kesulitan yang amat berat.
Tapi alhamdulillah aku sekarang berada di alam barzakh yang terpuji. Di sana kami menebarkan raihan, bertelekan pada bantal sutra tebal dan tipis hingga hari berbangkit. Aku bertanya, apakah ibu ada keperluan terhadap diriku? Iya, jawabnya. Apa itu? Tanyaku. Janganlah engkau berhenti menziarahi kami dan mendoakan kami, karena aku gembira dengan kedatanganmu pada hari Jumat, yaitu pada saat kamu meninggalkan keluargamu. Pernah dikatakan kepadaku, wahai wanita rahib, ini dia anakmu datang, maka bergembiralah engkau. Dengan kunjunganmu ini, orang-orang di sekitarku yang sudah meninggal dunia juga merasa senang. Dari Yazid bin Abu Hubaib, bahwa Sulaim bin Umar pernah melewati sebuah area kuburan yang saat itu dia sedang sakit perut karena menahan kencing. Sebagian rekannya ada yang memberi saran, turun saja ke salah satu lubang kuburan itu dan kencinglah di sana. Sulaim menangis mendengar saran rekannya itu, lalu berkata, Maha suci Allah, demi Allah aku benar-benar malu terhadap orang-orang yang sudah meninggal dunia. Sebagaimana aku malu terhadap orang-orang yang masih hidup. Kalau saja orang-orang yang sudah meninggal itu tidak mengetahuinya, tentu aku tidak akan merasa malu melakukannya. Ibnu Abid Dunya meriwayatkan dari Sodakoh bin Sulaiman al-Jafari, dia berkata, aku mempunyai sifat yang kurang baik. Kemudian ayahku meninggal hingga membuatku sangat menyesal atas sikapku yang kurang memperhatikan ayahku. Suatu hari aku jatuh dan sakit. Dalam tidurku, aku bermimpi bertemu ayah. Dia berkata, wahai anakku, aku senang ketika amalmu ditampakkan kepadaku yang menyerupai amal orang-orang yang syolih. Maka janganlah kamu buat orang-orang yang sudah meninggal di sekitarku merasa sedih. Lebih jauh dari berbagai gambaran yang disebutkan di dalam kisah-kisah ini, bahwa orang yang meninggal dunia bisa mengetahui amal yang dilakukan kerabat atau saudara-saudaranya. Dari Abu Ayyub dia berkata, amal orang-orang yang masih hidup ditampakkan kepada orang-orang yang sudah meninggal. Jika mereka melihat amal yang baik, maka mereka senang dan gembira, dan jika melihat amal yang buruk, maka mereka berkata, ya Allah, singkirkanlah amal itu. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengajari umatnya, jika mereka berziarah kubur hendaklah mengucapkan, salam sejahtera atas kalian wahai para penghuni kubur dari orang-orang mukmin dan muslim. Sesungguhnya atas kehendak Allah kami akan bersua dengan kalian. Semoga Allah merahmati orang-orang yang lebih dahulu meninggal daripada kami dan kalian, serta yang lebih akhir. Kami memohon afiat kepada Allah bagi kami dan bagi kalian. Yazid bin Harun berkata, kami diberitahu Sulaiman At-Taimi dari Abu Utsman An-Nahdi bahwa suatu hari Ibnu Sas keluar untuk mengiringi jenazah sambil mengenakan pakaian yang ringan. Ketika sampai di kuburan, dia berkata, aku mendirikan sholat 2 rakaat di sana, dan setelah itu duduk di dekatnya. Demi Allah, tiba-tiba hatiku berdegup karena aku dengar suara dari dalam kubur, pergilah engkau dari sisiku. Janganlah engkau mengusikku, karena kalian orang-orang yang bisa beramal, namun tidak mengetahui, sedangkan kami orang-orang yang mengetahui, namun tidak bisa beramal. Sekiranya aku bisa sholat seperti sholatmu, yang 2 rakaat itu, lebih kusenangi dari ini dan itu. Ibnu Abid Dunya meriwayatkan dari Abu Kilabah, dia berkata, aku pergi dari Syam menuju Basrah, di tengah perjalanan, aku singgah di suatu tempat. Pada malam hari setelah bersuci, aku mendirikan sholat 2 rakaat, kemudian aku membaringkan kepalaku di atas sebuah kuburan dan aku pun tertidur. Aku terjaga ketika kulihat orang yang ada di dalam kubur itu mengadu kepadaku dengan berkata, semalaman engkau telah mengusikku. Kalian adalah orang-orang yang bisa beramal, namun tidak mengetahui, sedangkan kami adalah orang-orang yang bisa mengetahui, namun tidak bisa beramal.
2 rakaat seperti yang engkau lakukan tadi lebih baik daripada dunia dan seisinya. Semoga Allah memberikan balasan kebaikan kepada penghuni dunia. Dari Mutarif bin Abdullah Al-Harsi, dia berkata, kami pergi ke tempat Arabi pada hari Jumat pagi untuk melaksanakan sholat Jumat. Dalam perjalanan, kami melewati kuburan. Saat itu, kami melihat ada jenazah di atas kuburan. Maka aku berkata dalam hati, kehadiran jenazah ini akan kumanfaatkan untuk mendirikan salat 2 rakaat. Maka aku segera memencil dekat dengan kuburan itu dan salat 2 rakaat dengan cepat dan tidak ingin memanjangkannya. Aku tertidur di atas kuburan itu dan bermimpi bertemu dengan mayat di atas kuburan itu. Dia berkata kepadaku, engkau salat 2 rakaat, dan sepertinya engkau tidak ingin memanjangkannya. Memang begitulah adanya, kataku. Dia berkata, kalian bisa beramal, namun tidak bisa mengetahui, sedangkan kami sama sekali tidak bisa beramal, sekiranya aku bisa salat 2 rakaat seperti salatmu itu. Tentu lebih kusukai daripada dunia dengan segala perhiasannya. Aku bertanya, siapakah orang-orang yang ada di kuburan itu? Dia menjawab, kami semua adalah orang-orang Muslim dan mereka semua mendapat kebaikan. Siapakah di antara mereka yang paling mulia? Tanyaku. Dia menunjuk suatu kuburan, maka aku berkata di dalam hati, ya Allah, keluarkanlah orang yang ada di kuburan itu agar aku dapat berbicara dengannya. Ternyata orang yang ada di dalam kuburan itu benar-benar muncul, orangnya masih muda. Aku bertanya, benarkah engkau orang yang paling mulia di tempat ini? Merekalah yang berkata seperti itu, jawabnya. Karena apa engkau mendapatkan kemuliaan itu? Demi Allah, aku tidak melihat usiamu memungkinkan untuk mendapatkan kemuliaan itu. Kalau boleh aku menebak, engkau mendapatkannya karena sering menunaikan haji dan umroh, jihad di jalan Allah, dan banyak beramal. Dia berkata, aku sering mendapat musibah, lalu aku dianugerahi kesabaran menghadapi berbagai musibah itu. Karena itulah, aku dapat mengungguli mereka. Boleh tidak membaca Al-Quran di atas kubur? Disebutkan dari segolongan orang salaf bahwa mereka pernah berwasiat agar dibacakan Al-Quran di atas kubur mereka sesaat setelah proses penguburan. Abdul Haq berkata, diriwayatkan dari Abdullah bin Umar bahwa dia berwasiat agar dibacakan surat Al-Baqarah di atas kuburannya. Yang juga berpendapat seperti ini adalah Al-Mala bin Abdurrahman. Tapi Al-Imam Ahmad mengingkari riwayat ini sebab tidak ada satu atsar pun yang menyebutkan hal ini. Al-Qalal menyebutkan di dalam Al-Jami tentang bacaan di atas kuburan dari Abdurrahman bin Al-Ala bin Al-Laglad dari ayahnya. Dia berkata, ayahku berpesan, jika aku mati letakkanlah jasadnya di liang lahat sambil ucapkan dengan asma Allah dan menurut sunnah Rasulullah. Lalu taburkan tanah dan bacakanlah permulaan surat Al-Baqarah di dekat kepalaku, karena aku pernah mendengar Abdullah bin Umar mengatakan yang seperti itu. Abbas Ad-Dauri berkata, aku bertanya kepada Ahmad bin Hambal tentang hal ini, apakah engkau membaca sesuatu di atas kuburan? Dia menjawab, tidak. Al-Qalal menyebutkan dari Ali bin Musa Al-Haddad, orang yang amat jujur. Dia berkata, aku bersama Ahmad bin Hambal dan Muhammad bin Qudamah Al-Jauhari menghadiri jenazah. Ketika mayat sudah dikubur, ada orang buta yang duduk di sisi kuburan dan membaca Al-Quran. Maka Al-Imam Ahmad berkata, bacaan semacam ini di atas kuburan adalah bid'ah. Ketika kami sudah meninggalkan area kuburan, Muhammad bin Qudamah bertanya kepada Al-Imam Ahmad, wahai Abu Abdullah, apa komentarmu tentang Mubashir Al-Halbi? Dia adalah orang yang dapat dipercaya, jawab Al-Imam Ahmad. Apakah engkau pernah menulis sebuah hadits darinya? Tanya Muhammad bin Qudamah. Pernah?
Aku diberitahu mubashir dari Abdurrahman bin Al-Ala bin Al-Lajlaj dari ayahnya bahwa dia berpesan agar dibacakan permulaan surat Al-Baqarah dan penutupnya di dekat kepalanya saat dia dikuburkan. Dia berkata, "Aku pernah mendengar Ibnu Umar juga berwasiat seperti itu." Maka Al-Imam Ahmad berkata, "Kalau begitu kembalilah dan katakan kepada orang buta itu bahwa dia boleh membacanya." Al-Hasan bin As-Sobah Az-Zafaran berkata, "Aku pernah bertanya kepada Asy-Syafi'i tentang membaca Al-Quran di dekat kuburan, maka dia memperbolehkannya." Al-Qola menyebutkan dari Asy-Syabi, dia berkata, jika ada yang meninggal dunia, maka orang-orang Ansyar saling berebut untuk membacakan Al-Quran di dekatnya. Dia juga berkata, "Aku diberitahu Abu Yahya An-Nakid." Dia berkata, "Aku mendengar Al-Hasan bin Al-Jarawi berkata, aku melewati kuburan saudariku, lalu aku membaca surat Al-Muluk. Karena aku ingat dirinya. Lalu ada seorang laki-laki mendekatiku seraya berkata, aku bermimpi bertemu dengan saudarimu yang berkata kepadaku, Allah menganugerahkan pahala kebaikan kepada Abu Ali. Karena aku bisa mengambil manfaat dari apa yang dibacanya." Disebutkan bahwa orang-orang yang sudah meninggal dunia bisa menanyakan orang-orang yang masih hidup, bisa mengetahui perkataan dan perbuatan mereka. Lalu dia menyebutkan bahwa Abu Umar bin Abdul Barr menyebutkan dari hadits Ibnu Abbas dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tidaklah seseorang melewati kuburan saudaranya sesama mukmin yang dikenalnya, lalu dia mengucapkan salam kepadanya, melainkan dia mengenalnya dan membalas salamnya. Yang demikian ini juga diriwayatkan dari Abu Hurairah secara marfu, dia berkata, jika orang itu tidak mengenal orang yang ada di dalam kuburan dan mengucapkan salam kepadanya, maka ia hanya membalas salamnya. Diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidaklah seseorang menziarahi kubur saudaranya, lalu duduk di sisinya, melainkan ia senang atas kedatangannya hingga dia bangkit. Sulaiman bin Luhaim berkata, aku pernah melihat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam mimpi, lalu kukatakan kepada beliau, wahai Rasulullah, orang-orang yang datang kepada engkau dan menyampaikan salam kepada engkau, apakah engkau mengetahui mereka? Beliau menjawab, ya, dan aku membalas salam mereka. Dia juga berkata, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kepada para sahabat apa yang harus mereka ucapkan saat memasuki area kuburan. Abu Muhammad menyebutkan dari Al-Fadil bin Al-Muwafiq, dia berkata, cukup sering aku menziarahi kuburan ayahku. Suatu hari, aku melihat jenazah ayahku di atas kuburannya. Tapi aku segera meninggalkannya untuk keperluanku dan aku tidak mempedulikannya. Pada malam harinya, aku bermimpi bertemu dengannya dan berkata kepadaku, wahai anakku, mengapa engkau tidak menghampiriku? Aku bertanya, apakah ayah tahu ketika aku menziarahi kubur ayah? Wahai anakku, demi Allah aku sudah mengetahui dirimu saat kamu muncul di jembatan itu hingga kamu tiba di sisi kuburku saat kamu duduk hingga bangkit. Aku tetap melihatmu hingga kamu melewati jembatan itu. Ada riwayat yang sahih dari Amr bin Dinar, dia berkata, tidaklah ada orang yang meninggal dunia, melainkan dia mengetahui apa yang terjadi di tengah keluarganya setelah itu. Saat mereka memandikan dan mengafaninya, dia dapat melihat mereka. Diriwayatkan dari Mujahid dengan riwayat yang sahih, dia berkata, sesungguhnya seseorang bisa mengetahui saat dia di dalam kubur kesyalihan anaknya setelah itu. Yang demikian itu juga dilakukan orang-orang semenjak dahulu hingga sekarang, yaitu yang biasa membaca sesuatu di kuburnya.
Sekiranya orang yang ada di dalam kubur tidak bisa mendengar dan mengambil manfaat, tentunya itu adalah perbuatan yang sia-sia. Ketika Al-Imam Ahmad ditanya tentang masalah ini, maka dia menganggapnya sebagai perbuatan yang baik dan berhujah bahwa hal itu sebagai suatu amal. Disebutkan dengan riwayat yang sahih dari Hammad bin Salamah, dari Tsabit dari Syar bin Hausyab bahwa Syobe bin Jutsamah dan Auf bin Malik adalah dua orang yang dipersaudarakan. Suatu hari Syob berkata kepada Auf, "Wahai saudaraku, siapapun di antara kita yang lebih dahulu meninggal sebelum yang lain, maka dia harus muncul di dalam mimpinya." Auf bertanya, "Apakah yang seperti itu bisa terjadi?" "Bisa," jawab Syob. Ternyata Syob yang lebih dahulu meninggal dunia, maka setelah itu Auf bermimpi seperti yang biasa dialami orang yang sedang bermimpi, seakan-akan Syob menemuinya. Auf menuturkan, "Aku menyapanya, 'Hai saudaraku.'" "Benar," jawabnya. "Apa yang terjadi dengan diri kalian?" tanyaku. "Allah mengampuni dosa-dosa kami setelah ada musibah itu," jawab Syob. Saat itu, kulihat ada cahaya hitam di lehernya, maka kutanyakan hal itu kepadanya, "Wahai saudaraku, apa itu?" Dia menjawab, "Aku pernah meminjam 10 dinar kepada fulan seorang Yahudi. Di dalam tabung anak panahku juga kusimpan uang 10 dinar. Maka berikanlah uang itu kepada orang Yahudi tersebut, dan ketahuilah wahai saudaraku, bahwa tidak ada kejadian di tengah keluargaku sepeninggalku, melainkan kabarnya sampai kepadaku. Termasuk pula seekor kucing milik kami yang mati beberapa hari yang lalu. Ketahuilah bahwa putriku akan meninggal 6 hari kemudian, maka berbuatlah yang baik kepadanya." Saat terbangun pada pagi harinya, aku berkata kepada diri sendiri, ini merupakan pemberitahuan yang sebenarnya. Maka aku menemui keluarganya yang menyambutku dengan ucapan, "Selamat datang wahai Auf. Beginikah yang kalian lakukan terhadap harta peninggalan saudara kalian yang tidak pernah menemui kami sepeninggalnya?" Aku memberi alasan seperti yang biasa dilakukan orang. Pandanganku langsung tertuju ke kantong anak panah milik Syob, menurunkannya dan menumpahkan isinya, yang di dalamnya ada sebuah kantong, dan di dalam kantong itu tersimpan beberapa dinar, lalu aku mengirimkannya kepada orang Yahudi yang dimaksudkan. Aku bertanya, "Apakah engkau mempunyai hak terhadap Syob?" Orang Yahudi itu menjawab, "Semoga Allah merahmati Syob. Dia adalah sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang paling baik. Sebenarnya dinar-dinar itu pun milik dia." "Bagaimana ceritanya?" tanyaku. Dia menjawab, "Memang aku pernah meminjamkan 10 dinar kepadanya, tapi aku merelakan uang itu baginya." "Apakah seperti itu jumlahnya?" tanyaku. Dia menjawab, "Hanya 1 dinar." Auf menuturkan lagi, kemudian aku bertanya kepada keluarganya, "Apakah ada suatu kejadian di tengah kalian sepeninggal Syob?" "Benar, ada kejadian ini dan itu," jawab mereka. "Coba ingat, mungkin ada kejadian lain." Mereka menjawab, "Benar, seekor kucing kami mati beberapa hari yang lalu." Aku berkata di dalam hati, ini adalah 2 kejadian yang sebenarnya. "Mana putih saudaraku?" tanyaku. "Dia sedang bermain-main," jawab mereka. Aku mendekatinya dan menyentuh badannya, yang ternyata suhu badannya cukup panas, maka ku katakan pada mereka, berbuatlah yang baik terhadap dirinya. Maka tepat pada hari ke-6, putri Syob meninggal dunia. Ini semua menunjukkan kematangan pemahaman Auf bin Malik yang termasuk generasi sahabat. Dia melaksanakan wasiat Syob bin Jutsamah sepeninggalnya dan menyadari kebenaran perkataannya dengan cara membanding-bandingkan seperti yang dikabarkan Syob kepadanya lewat mimpi.
bahwa jumlah dinar itu 10 keping di dalam kantong anak panah. Tapi dia harus mencek kepada orang Yahudi. Dengan begitu Auf bisa memastikan permasalahannya, lalu dia baru memberikan dinar itu kepada orang Yahudi tersebut. Yang demikian ini hanya layak dilakukan orang yang memang pintar dan pandai. Dan mereka itu adalah para sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Boleh jadi generasi yang datang di kemudian hari mengingkari tindakan Auf dengan mengatakan, bagaimana mungkin Auf mengambil dinar-dinar milik Syot? Padahal ia menjadi harta waris bagi anak-anaknya yang yatim, lalu memberikannya kepada orang Yahudi. Jika orang yang sudah meninggal dunia bisa mengetahui hal-hal yang detail dan terinci seperti ini dari apa yang terjadi di dunia, maka dia lebih layak untuk mengetahui orang hidup yang mengunjungi kuburannya, mengucapkan salam kepadanya, dan berdoa baginya. Sabda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dalam kitab Syarhus Syut bi Syarhil Mauta fil Qubur, penjelasan awal kematian di alam kubur karya Imam Jalaluddin As-Suyuti. Nabi bersabda, amal kamu sekalian yaitu orang yang masih hidup diperlihatkan kepada saudara dan teman-temanmu yang sudah meninggal dunia, termasuk diperlihatkan kepada leluhurmu yang sudah wafat. Ketika yang sudah wafat melihat amal baik yang masih hidup, merasa bahagia di alam kubur. Tetapi ketika yang wafat melihat amal yang masih hidup, tidak baik merasa sedih di alam kubur. Di tengah-tengah kesedihan berdoa meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Ya Allah, anak cucuku yang masih hidup di dunia, yang amalnya masih belum baik, jangan Engkau cabut dulu nyawanya jika belum mendapat petunjuk Engkau." Jadi, orang yang sudah wafat itu dapat mendoakan orang yang masih hidup, asalkan wafatnya membawa amal saleh. Maka Nabi Muhammad, para wali, para ulama, sampai saat ini masih memperhatikan kita semua.